masuk dan tinggal di dalam rencana Tuhan. Bahwa setiap hari hidup kami semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu sedang membawa kami untuk semakin serupa dengan Engkau. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari
hatiku, mutiara tak ternilai milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Buka mata kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Buka mata hati kami untuk melihat keagungan-Mu. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali terpesona dengan apa yang ada di dunia ini, sampai kami gak bisa melihat betapa agungnya Engkau, betapa ajaibnya kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jangan biarkan pikiran kami menipu kami. Buka mata kami untuk melihat betapa besarnya kasih-Mu, betapa panjang, lebar, dan dalamnya kasih-Mu bagi kami. Nikmati hadirat Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Izinkan Dia memulihkan hidup kita. Izinkan Dia melepaskan kita dari segala belenggu dosa yang membelenggu kita selama ini, dari segala ketakutan yang membelenggu kita selama ini. Holy Spirit, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di tempat ini. Buka hati kita, izinkan Dia untuk memulihkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Oh Tuhan Yesus, hatiku, mutiara tak ternilai milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Bawa kami terus lebih dalam lagi mengenal Engkau, bersekutu dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau. Tuntun kami Tuhan, jelikan mata rohani kami, sehingga kami bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami. Kami percaya Kau mengasihi kami. Kau belum selesai dalam hidup kami. Kalau Engkau izinkan kami ada sampai saat ini, karena Engkau masih punya rencana atas hidup kami, dan Engkau setia menuntun kami masuk ke dalam rencana-Mu. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami ini
kami ini milik-Mu. Kau tahu bagaimana caranya untuk memulihkan kami. Kau tahu bagaimana caranya untuk menolong kami. Kau tahu bagaimana caranya untuk memberkati kami. Kami hanya bawa hati yang percaya kepada Tuhan. Berbicara Engkau di tengah-tengah umat. Roh Kudus, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kebenaran firman-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Kuasai ruangan ini. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami tolak dari tempat ini dalam nama Yesus. Berkati anak-anak sekolah minggu juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Satu sukacita kalau kita masih bisa beribadah di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kita. Selamat beribadah di dalam gereja GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saudara bukan orang asing di tempat ini, kita satu keluarga. Setiap hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan melaksanakan penyerahan anak. Puji Tuhan, salah satu keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Angki, dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, dan sudah waktunya untuk diserahkan kepada Tuhan. Gereja kita tidak mengenal baptisan masa kecil, saudara. Karena baptisan itu merupakan deklarasi pernyataan iman kepada Tuhan dan pernyataan pertobatan. Karena anak kecil belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia belum mengerti apa itu pertobatan. Oleh karena itu gereja kita tidak mengenal yang namanya baptisan bayi. Dan memang di Alkitab pun kita temukan belum pernah ada catatan di dalam Alkitab bayi itu dibaptis. Tetapi bayi itu diserahkan kepada Tuhan supaya apa? Ketika dia bertumbuh, Tuhan yang menuntun dia, Tuhan yang menjagai dia, dan Tuhan yang memberikan pengertian kepada dia, sehingga suatu saat ketika dia mulai dewasa, dia sudah mampu untuk mencerna, dan dia mampu untuk memahami bahwa Yesus itu Tuhan, dan dia sudah punya keputusan untuk bertobat. Artinya untuk mengikut Tuhan sepenuhnya, berbalik untuk mengikut Tuhan, meninggalkan dosa-dosanya. Saat itulah dia dideklarasikan di dalam bentuk baptisan. Ya, jadi Tuhan Yesus pun ketika dia bayi, dia tidak dibaptis, tetapi dia diserahkan, dibawa ke sinagog, dan dia didoakan di sana. Setelah Tuhan Yesus umur 30 tahun, Tuhan Yesus dibaptis. Jadi itu dasar kita. Tapi sebelum kita melakukan penyerahan anak, ada satu kebenaran yang ingin saya bagikan, yang sering juga saya bagikan di tempat ini. Saya mengingatkan kembali Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dikatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terbendung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan di dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Siapapun kita, siapapun anak kita, apapun latar belakang kelahirannya, bagaimanapun bentuknya, setiap anak itu dibentuk oleh Tuhan. Tuhanlah sebagai master plan kelahiran setiap anak. Jadi tidak ada yang namanya anak haram, bahkan tidak ada sebenarnya anak cacat di hadapan Tuhan. Cacat itu merupakan klaim yang dibuat oleh manusia kepada setiap orang.
Ketika Tuhan bentuk anak kita, Alkitab katakan dia bentuk dengan dahsyat dan ajaib. Tangan Tuhan sendiri yang membentuk anak kita dalam kandungan ibu kita, di dalam kandungan seorang ibu. Dan ketika Tuhan ciptakan dia, ketika Tuhan menginginkan anak ini lahir, Alkitab katakan di dalam ayat 16 tadi, di dalam kitabmu dituliskan hari-hari yang akan dilalui sebelum ada satupun daripadanya. Jadi gini saudara, ketika Tuhan belum titipkan kita di dalam kandungan, Tuhan itu sudah punya master plan. Dia sudah punya master plan, dan dia sudah punya catatan di sorga bahwa anak ini akan lahir dari keluarga si A, akan lahir dengan jenis kelamin perempuan atau wanita atau laki-laki, dan anak ini akan bertumbuh di keluarga seperti ini, di lingkungan seperti ini, dan anak ini nanti akan bertumbuh dewasa menjadi seperti apa, dan dia akan menikah dengan siapa, dan dia akan meninggal kapan. Itu Tuhan sudah punya master plan. Namun Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih. Keberhasilan manusia bukanlah bagaimana dia menjadi kaya, bukanlah bagaimana dia berpendidikan, tetapi ketika dia bisa menemukan apa yang Tuhan tulis tentang rencana Tuhan dalam hidupnya, disitulah kita disebut berhasil. Makanya Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Kapan Tuhan persiapkan? Ketika kita belum masuk ke dalam kandungan. Ayat itu selanjutnya dikatakan, Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya tujuan kita dalam dunia ini cuma satu saudara, menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Disitulah sebenarnya letak keberhasilan. Kita doakan anak kita sejak bayi ini supaya apa? Supaya dia bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam setiap keputusan-keputusan dia, keputusan yang berasal daripada Tuhan, dan Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah dia. Disitulah letak keberhasilan seseorang. Ketika kita mengerti ini, maka kita tidak akan takut lagi menjalani hidup. Karena kita tahu kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan serahkan Kensi Amran ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang menitipkan dia di dalam kandungan ibunya, Tuhan yang membentuk dia. Kita minta supaya Tuhan yang menuntun setiap perjalanan hidupnya, menuntun langkah-langkahnya, sampai dia menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Saya minta orang tua dari Kensi maju ke depan. Kita akan berdoa bagi mereka, dua-duanya sama anaknya. Menghadap ke jemaat. Mari kita bangkit berdiri, yuk. Kita arahkan tangan kita ke hadapan anak ini, supaya kita minta Tuhan yang membawa anak ini ke dalam rencananya. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang membentuk setiap kami. Engkau Tuhan yang telah mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kami. Engkau Tuhan yang setia membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Pagi hari ini kami bersuka cita atas apa yang Tuhan berikan. Seorang bayi bagi keluarga di tempat ini Tuhan. Bapa, kami percaya Engkaulah yang menciptakan Kensi.
Engkau yang membentuk dia sejak dalam kandungan ibunya. Dan ketika Engkau menciptakan Kensi, Amran, Engkau punya rencana dalam hidupnya. Engkau punya rencana. Saat ini kami berdoa, kami bawa Kensi, Amran di hadapan Tuhan. Bungkus tutup rapat dia dengan kuasa darah Yesus. Segala kutuk nenek moyang, segala kutuk dosa, segala kutuk kegagalan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Karena Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosanya, mematahkan setiap kutuk. Kami bawa Kensi di hadapan-Mu. Bawa dia bertumbuh secara maksimal tubuh, jiwa, roh, mentalnya. Hatinya bawa melekat mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Bawa dia untuk taat kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Bawa dia untuk menghormati Tuhan, menghormati orang tua, dan menghormati sesamanya. Curahkan roh-Mu kepada dia. Penuhi dia dengan hikmat, kecerdasan, kebijaksanaan. Pakai dia menjadi alat-Mu, membawa generasinya untuk datang kepada Tuhan. Sungguh kami serahkan Kensi, Amran ke dalam tangan-Mu. Berkati kedua orang tuanya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang memenuhi dia, hikmat bijaksana-Mu yang memenuhi kedua orang tuanya di dalam mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Berkati hubungan suami istri mereka, berkati kesehatan mereka, pekerjaan usaha mereka. Pakai mereka menjadi berkat, menjadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami serahkan Bapak Angki, Bu Lina, beserta anak-anaknya ke dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita serahkan sertifikat penyerahan anak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Juni ini, tema renungan kita adalah A Better Life. A Better Life. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu depan atau beberapa hari kemudian ke depan kita akan memasuki bulan Juli. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih bisa sehat, bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa bekerja, semua karena anugerah Tuhan. Namun tetap kita harus ingatkan untuk kita tetap menjaga kesehatan kita. Ya, tetap protokol kesehatan diterapkan saudara. Kita terus berdoa bagi bangsa ini. Saya percaya Tuhan berdaulat atas bangsa ini. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam sebuah generasi, Dia sedang punya rencana, Dia sedang mengerjakan suatu proyek besar di bangsa ini. Kita berdoa supaya kita bisa menemukan, melihat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi bangsa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang berpikir a better life itu adalah bagaimana dari kita miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi pintar, dari hidup yang jatuh bangun dalam dosa menjadi terlepas dari dosa. Tentu itu tidak salah saudara. Itu salah satu bagian dari a better life. Bagaimana kita dari sakit jadi sembuh. Tetapi semuanya itu hanyalah sesaat. Ketika Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang memberi mereka hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hidup berkelimpahan di dalam Alkitab itu, kalau kita baca bahasa aslinya, itu bukanlah bicara tentang materi, bukanlah bicara kekayaan. Hidup berkelimpahan di situ adalah high quality, hidup yang berkualitas tinggi. Bagaimana hidup yang berkualitas tinggi? Ketika kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk membawa kita kepada rancangan Allah yang semula. Apa rancangan Allah yang semula? Segambar dan serupa dengan Allah. Apa segambar dan serupa dengan Allah itu? Segambar dan serupa dengan Kristus.
dosa telah membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Gambaran Allah itu tidak lagi lengkap dalam hidup kita. Rusak karena dosa. Yesus mati di atas kayu salib bukan cuma sekedar memindahkan kita dari neraka ke sorga. Bukan. Kalau Yesus mati di atas kayu salib cuma sekedar memindahkan kita dari neraka ke sorga, tentu begitu kita terima Yesus, dibaptis, kita mati aja. Tidak ada resiko untuk murtad. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu, karena bukan itu tujuannya. Sorga itu merupakan bonus. Itu sebenarnya cuma tambahan. Tetapi tujuan utama keselamatan itu adalah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula yang sudah rusak karena dosa. Apa rancangan Allah yang semula? Segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Di dalam bahasa aslinya itu selem dan demut. Segambar dan serupa dengan Allah itu segambar dengan Yesus. Jadi tujuan keselamatan itu satu-satunya adalah membawa hidup kita yang dikuasai oleh natur dosa atau sinful nature dikembalikan kepada divine nature atau natur ilahi, sehingga gambaran Allah itu kembali kepada kita, segambar dan serupa dengan Allah. Apa artinya segambar dan serupa dengan Allah? Memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Tuhan. Jadi goal dari kekristenan tidak boleh keluar dari sini. Semua proyek kekristenan yang kita kerjakan harus larinya itu membawa kita semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Kalau tidak, berarti kita tidak masuk di dalam karya penyelamatan itu. Maka Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Ayat sebelumnya dikatakan seperti ini, jangan kamu takut apa yang kamu makan, jangan kamu takut apa yang kamu minum, jangan kamu takut apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika fokus hidup kita hanya untuk urusan makan, minum, pakai, kalau kita datang kepada Tuhan supaya bagaimana kita dipenuhi makan, minum, pakai kita, sebenarnya kita bagian dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kitab Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau sebagai imamku. Kekristenan mengalami banyak degradasi. Banyak orang datang kepada Tuhan berurusan hanya untuk urusan makan, minum, pakai. Padahal Alkitab katakan mana makan, minum, pakai itu tambahan, itu bonus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kerajaan Allah? Hal kerajaan sorga bukan masalah makan dan minum kata kitab Roma, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kapan kita memiliki kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus? Ketika kita mengizinkan hidup kita diproses, dibentuk, dan dibawa Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi ketika kita berbicara a better life, ini hari terakhir, minggu terakhir kita berbicara tentang a better life. Goal dari a better life itu adalah keserupaan dengan Kristus. Bukan sekedar bagaimana kita kaya. Buat apa kita kaya tapi kita tidak serupa dengan Kristus, nanti kita masuk neraka. Buat apa kita sembuh, tahu-taunya kita tidak serupa dengan Kristus, kita nanti tidak dikenal Tuhan. Bagaimana agar kita memiliki a better life? Kita mau baca Alkitab kita dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Karena 2 ayat saja, saya harap kita membaca sama-sama. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Sudah ketemu semua? 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Itu ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang filsuf, dia juga ahli matematika dan juga seorang ilmuwan dari Perancis, 400 tahun, yang bernama René Descartes. Dia seorang filsuf, ahli matematika dan ilmuwan. Dia pernah mengatakan seperti ini: aku berpikir, karena itu aku ada. Perhatikan, aku berpikir, karena itu aku ada. Jadi hidup yang lebih baik itu harus dimulai dari pikiran yang sehat. Makanya tema kita pada hari ini adalah berpikir secara sehat. Berpikir secara sehat. Banyak nggak orang yang berpikir tidak sehat, saudara? Banyak, saudara. Banyak. Sudah dibilang pakai masker, udah jelas-jelas ada banyak orang yang mati karena COVID. Masih ada saja orang yang tidak percaya kalau COVID ada. Benar gak? Sehat gak itu, saudara? Nah, sudah jelas-jelas dia tahu bahwa selingkuh itu tak pernah membawa dia bahagia, tetap aja selingkuh. Sehat gak, saudara? Gak sehat. Karena itu kita harus menata hidup kita. Kalau kita ingin melihat a better life, hidup yang lebih baik, kita harus menata ulang konstruksi berpikir kita. Kita harus punya waktu duduk, memikirkan baik-baik. Apakah yang saya pikirkan ini benar atau tidak sih? Apakah yang saya pikirkan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak sih? Ketika kita mengabaikan pikiran itu, maka kita akan sulit melihat a better life. Aku berpikir, dan karena itu aku ada. Kalau tidak berpikir, antara ada dan tiada. Betul gak? Sering gak ketemu orang yang ada dia, gak ada dia, ya gak ada dampaknya. Karena apa? Karena dia gak mau mikir. Gak mikirin hidupnya, gak mikirin orang lain, gak mikirin kesehatannya. Jadi antara dia ada dan tiada, ya gak ada yang kehilangan kalau dia gak ada. Gak ada yang bertambah bahagia kalau dia ada. Karena dia tidak berpikir. Jadi kalau orang tidak suka berpikir, dia akan hidup antara ada dan tiada. Coba lihat kiri kananmu. Mereka betul-betul ada atau antara ada dan tiada, saudara? Jadi kualitas hidup kita sangat ditentukan oleh apa yang mengisi pikiran kita. Kualitas hidup kita itu sangat ditentukan oleh apa yang mengisi pikiran kita. Coba perhatikan ini baik-baik. Perhatikan. Dan coba kita renungkan nanti. Pikiran kita ini akan menjadi ucapan kita. Ucapan kita akan menjadi keyakinan kita. Makanya Alkitab katakan hidup mati manusia dikuasai lidah. Karena apa yang kita ucapkan itu menjadi keyakinan. Keyakinan kita itu akan menjadi tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan kita itu akan membentuk karakter kita, kebiasaan kita. Karakter kita itu
itu akan menentukan nasib dan masa depan kita. Kalau saudara berpikir, saya ini anak sial, maka yang keluar dari mulut kita apa saudara? Ya, saya memang ditakdirkan jadi anak sial. Sehingga saudara yakinin itu. Sehingga saudara kan melakukan hal-hal tidak sungguh-sungguh, tidak total. Akhirnya masa depan kita pun berantakan. Jadi kalau kita ingin mengubah masa depan kita, ingin mengubah kehidupan kita, baik itu kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan usaha kita, itu harus dimulai dari konstruksi berpikir, cara berpikir kita yang berubah. Kenapa orang rela menyekolahkan anaknya mahal-mahal, saudara? Sampai ke luar negeri. Apa sih bedanya kuliah di Universitas Tulungagung dengan kuliah di Harvard University? Sama-sama kuliah. Perbedaannya adalah salah satunya cara berpikir. Dosen saya dulu bilang gini, untuk kuliah itu bukan untuk pintar, dia bilang. Kalau saudara hanya untuk sekedar pintar, saudara bisa belajar dari internet. Saudara bisa belajar dari internet. Asal saudara mau baca buku pasti pintar. Tetapi kuliah itu tujuannya adalah salah satunya membangun konstruksi berpikir yang benar. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar. Dan kita bisa menyikapi dari sudut pandang yang benar. Sehingga masa depan kita pun benar. Saudara perhatikan ini. Lihat ini, kelihatan ya? Coba matikan lampunya nih, coba sebentar. Coba. Saudara lihat ini gambar apa? Kerbau yang begitu besar hanya dikendalikan oleh anak kecil. Cuman pakai celana dalam lagi, saudara. Kira-kira saya mau tanya, kerbau ini lebih kuat mana, kerbau atau anak kecil ini? Hah? Kerbau. Tapi kenapa kerbau ini bisa tunduk kepada anak kecil ini? Nyalakan lampunya. Kerbau yang besar dituntun dengan seutas tali tipis oleh anak yang kecil. Kalau kerbau ini pingin lari bisa gak, saudara? Bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena kerbau ini sudah punya keyakinan bahwa dia dikekang selamanya. Yang mengekang dia bukan tali itu. Yang mengekang dia apa, saudara? Keyakinannya. Ada banyak orang, sebenarnya orang ini punya potensi. Tetapi keyakinannya yang membuat dia gak bisa maksimal. Keyakinan yang dimulai dari pikirannya itu membuat dia, saya memang sudah ditakdirkan Kak jadi orang yang miskin. Saya sudah memang saya sudah gak bisa lagi terlepas dari dosa ini. Kayaknya sudah takdir saya. Coba. Keyakinannya yang membuat dia akhirnya dikendalikan oleh anak kecil. Berapa banyak hidup kita, keluarga kita, usaha kita dikendalikan hal-hal yang sangat sederhana. Makanya betapa berbahayanya ketika pikiran kita ini tidak direstorasi, saudara. Saya kenal seorang ibu. Dia selalu merasa sakit, padahal dokter bilang dia gak ada sakitnya, saudara. Dokter bilang dia ini sehat, saudara. Tapi dia selalu punya keyakinan bahwa dia sakit. Sehingga kerjaannya apa? Cuma di tempat tidur, minta dikasihani. Banyak gak orang kayak gitu, saudara? Banyak. Impala. Pernah tahu impala, saudara? Impala ini sejenis rusa, kijang dari Afrika, saudara. Impala. Dan impala ini sebenarnya hewan liar yang tidak bisa dikekang, saudara. Impala ini hewan yang sangat liar. Karena dia hidup di hutan Afrika.
Kalau dia hidup di hutan Afrika, saudara, dia bisa lompat sampai ketinggian 10 kaki. 10 kaki itu lebih kurang sekitar 9,1-9,2 meter, saudara. Jadi tembok 9,2 meter dia bisa lompatin. Kalau dia di hutan. Dan jarak lompatnya itu bisa 30 meter. Impala. Tetapi coba perhatikan, impala kalau dia di kebun binatang dibuat di tempat yang sangat kecil dan terbuka. Tinggi temboknya paling sekitar 2-3 meter. Kenapa dia tidak keluar? Apakah karena dia nyaman di kebun binatang? Tidak. Karena naturnya impala itu adalah hewan liar. Kenapa dia tidak lompat dari kebun binatang, lari aja dia? Karena dia sudah punya keyakinan bahwa dia tidak mungkin bisa melompati tembok itu. Padahal dia punya kemampuan bisa melompati 3 kali tinggi tembok itu, saudara. Hari-hari ini kita perlu membuka mindset kita. Tuhan sedang mengerjakan banyak hal di dunia ini, saudara. Kalau kita tidak terbuka mindset kita, kita tidak menata pola pikir kita, maka kita akan korban perubahan, saudara. Korban perubahan. Dulu di zamannya saya, kalau orang ditanya cita-citamu apa, rata-rata kalau enggak insinyur, dokter, guru, TNI, Polri. Anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citamu apa, tidak sedikit mereka bilang apa? YouTuber. Kalau orang tua tidak mengerti akan hal ini, orang tua bilang mau jadi apa kok? Betul apa betul? Saya tanya anak saya Joseph, nak kamu pingin jadi apa? Cita-citaku itu 2 P katanya. Pertama jadi YouTuber, kedua pingin jadi pendeta. Anak saya, ya saya tahu karena masih kecil. Terus dia sudah mulai buat channel YouTube, saudara. Dia punya video, dia masukkan. Terus dia bilang gini, Pi, cita-cita pertamaku sudah terkabul. Lo apa? YouTuber. Loh, yang penting kan sudah masuk YouTube katanya. Saudara, mari kita membangun. Jangan-jangan bukan Tuhan tidak ingin memakai kita. Jangan-jangan bukan Tuhan tidak ingin memberkati kita. Tetapi karena kita terlalu dikunci oleh pikiran kita yang tidak mau terbuka, sehingga kita nggak bisa melihat berkat yang Tuhan sudah sediakan di depan kita. Kita tidak bisa melihat peluang-peluang yang Tuhan sediakan di depan kita. Rasul Paulus, kita masuk ke apa yang kita baca tadi. Rasul Paulus, kita tahu siapa dia. Dia orang Yahudi, seorang Farisi, penganut agama Yahudi, sangat ketat, saudara, sangat ketat. Satu saat Rasul Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Karena dia memberitakan Injil, saudara, dia diancam akan dibunuh. Dia dimusuhi oleh orang-orang ahli Taurat. Sampai akhirnya dia dipenjara. Ketika dia dipenjara di kota Roma, tahanannya Paulus bukan tahanan biasa, saudara, karena cukup mengacaukan kota. Tetapi Rasul Paulus tidak mengizinkan tembok penjara itu membelenggu hidupnya. Bisa saja Rasul Paulus menyalahkan Tuhan. Bisa saja Rasul Paulus berkata, Tuhan, bukankah saya sudah memberikan hidup saya mengikut Engkau? Bukankah saya sudah tinggalkan semua kenyamanan saya dan saya anggap semuanya itu sampah? Bukankah saya sudah total untuk melayani Engkau? Kenapa akhirnya saya harus masuk penjara? Bisa sebagai manusia.
Tetapi Rasul Paulus tahu betul, oh itu bukan pilihan yang baik dalam hidupnya. Berapa banyak hidup kita gak bisa maju karena kita dibelenggu oleh pemikiran-pemikiran menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini kalau saudara baca itu luar biasa, saudara. Salah satu kitab Rasul Paulus, surat-surat Rasul Paulus yang paling saya suka itu Filipi. Saudara nanti kalau pelajari itu dari Filipi pasal 1, dia jelaskan siapa dirinya dan bagaimana dia mengalami Tuhan, apa tujuan hidupnya. Wow, powerful banget. Jadi ketika Rasul Paulus di dalam penjara di kota Roma, dia tidak mengasihani dirinya. Dia tidak menuntut orang lain mengerti dia. Dia tidak menyalahkan siapapun juga. Hari-hari ini ketika COVID-19 ini ada, saya temukan banyak orang mulai menyalahkan. Menyalahkan Wuhan lah, Cina lah. Menyalahkan apa lagi saudara? Katanya Amerika lah. Menyalahkan pemerintah. Sampai akhirnya suami istri saling menyalahkan. Saudara tahu tingkat perceraian selama COVID ini meningkat luar biasa karena saling menyalahkan. Kenapa orang saling menyalahkan? Karena cara berpikirnya salah. Ketika cara berpikir salah, omongan-omongannya salah, perkataan-perkataannya salah. Ketika perkataan salah, keyakinannya salah. Ketika keyakinannya salah, tindakan-tindakannya salah. Hasilnya pun jadi sumber masalah. Tapi Rasul Paulus di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang dia alami ketika di dalam penjara, dia masih memikirkan jemaat yang ada di Filipi, masih memikirkan jemaat yang ada di Efesus. Rata-rata surat-surat Rasul Paulus ini ditulis sejak dia dalam penjara, saudara. Di dalam Filipi 4 tadi yang sudah kita baca, menarik sekali. Dia katakan, jadi akhirnya, berarti ada kalimat sebelumnya. Nanti saudara pelajari, mulai dari Filipi pasal 1, menjelaskan siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, bagaimana tujuan kita itu keserupaan dengan Kristus. Dia jelaskan di situ. Jadi akhirnya kata Rasul Paulus, saudara-saudara, semua yang benar. Lihat ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus ketika dia mengalami tekanan, mengalami aniaya, dia ajak jemaat di Filipi untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan disebut kebajikan, semua yang layak dipuji. Pertanyaannya, apa yang banyak kita pikirkan selama ini? Masalah kita? Kelemahan orang lain? Kelemahan pasangan kita? Kelemahan anak kita? Ketika kita sibuk memikirkan hal-hal yang negatif, maka perkataan-perkataan kita negatif, tindakan kita negatif. Di tengah-tengah masa pandemi ini, saudara, di tengah-tengah ketidakpastian, banyak orang stres. Menurut riset penelitian, saudara, tingkat stres manusia sekarang 65%, saudara. Manusia itu mengalami kekhawatiran, stres, saudara. Kenapa? Tidak ada kepastian. Karena fokus kepada masalah, sehingga menimbulkan ketakutan. Tapi Rasul Paulus mengajak kita pada pagi hari ini, mari belajar untuk menjaga pikiran kita. Kalau itu tidak benar, abaikan saja. Anggap sampah. Kalau itu nggak mulia,
kalau itu bukan keadilan, kalau itu hal-hal yang najis, yang bukan suci, memang gak mudah saudara. Tidak ada yang bisa mengontrol pikiran kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada. Kita gak bisa suruh orang lain menjaga pikiran kita, gak mungkin bisa. Gak mungkin. Kalau kita gak bisa kendalikan pikiran kita, maka iblis akan mengendalikan pikiran kita saudara. Cara Rasul Paulus untuk tetap produktif saat dalam tekanan adalah berpikir secara sehat. Berpikir secara sehat. Joyce Meyer bilang gini saudara, pikiran ini medan pertempuran. Pikiran ini medan pertempuran. Begitu kita kalah di dalam pikiran, sebenarnya hidup kita sudah kalah. Jadi proses perilaku manusia itu sebenarnya kan seperti ini saudara. Apa yang saudara lihat, Alkitab katakan mata itu jendela kehidupan. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, itu masuk ke pikiran. Dari pikiran itu diproses saudara. Diproses. Kombinasi pikiran dan perasaan itulah hati. Kombinasi antara pikiran dan perasaan itulah hati. Jadi ketika dia masih di dalam pikiran, itu masih bisa kita taklukkan. Tetapi ketika itu apa yang kita pikirkan, kita setujui dengan perasaan kita, itu masuk ke hati. Kitab Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi ketika pikiran kita yang sehat dan perasaan yang sehat akan membentuk hati yang sehat. Ketika hati kita sehat, kehidupan yang sehat yang keluar. Tetapi ketika pikiran kita negatif, perasaan kita negatif, maka itu membentuk hati yang negatif. Maka yang terpancar bukan kehidupan, tetapi kematian. Ketika sudah masuk ke hati, ini sudah sulit dikendalikan saudara. Butuh anugerah. Karena ini akan langsung terekspos ke dalam perkataan. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau ada orang bilang gini, enggak Kak, cuman perkataan saya aja yang busuk, hati saya enggak busuk, gombal. Kan ada ya orang membela diri gitu ya, enggak, cuman perkataan saya aja yang kasar, hati saya selembut salju. Udahlah, itu gombal saudara. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hati ini kombinasi antara pikiran dan perasaan. Ketika sudah masuk ke hati, keluar dalam bentuk perkataan. Ketika sudah masuk dalam perkataan, itu akan menjadi keyakinan. Tinggal tunggu waktu kapan dia berbuah menjadi tindakan. Contoh, supaya mudah dimengerti. Saudara lihat orang, kelemahan orang. Saudara melihat kelemahan orang, itu diproses dalam pikiran, betul nggak? Apalagi kalau saudara dirugikan, diperlakukan tidak adil dari kelemahan dia tuh. Habis itu mulai masuk ke perasaan kita, betul nggak? Pikiran kita dan perasaan kita mulai diobok-obok, menyatu itu dalam hati, keluar dalam bentuk apa? Perkataan. Bu, tahu nggak siapa itu loh? Aduh, mulai perkataan. Setelah itu mulai memikirkan bagaimana menyakitinya. Itu tinggal buahnya. Makanya Rasul Paulus bilang, sekalipun dia ditangkap, sekalipun dia dipenjara, sekalipun dia mengalami penderitaan, dia tidak mengajak jemaat di Filipi, dia tidak memprovokasi jemaat di Filipi supaya membenci pemerintah, tidak. Kalau saudara baca nanti di surat-surat yang lain, dia minta supaya jemaat itu mentunduk kepada pemerintah. Dia ingin semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Jadi kalau saudara mulai tergoda untuk mikirkan sesuatu, mulai catat di sini saudara. Ini benar gak ya?
hoax, yes, nggak usah dipikirkan, sampah. Ini mulia nggak ya? Ngomongin kejelekan orang mulia nggak ya? Kalau kejelekan saya diomongin senang nggak? Nggak mulia. Yes, nggak usah ikut-ikutan. Adil saudara, adil. Ini adil nggak? Saya memihak ke sana ke sini. Suci nggak? Kalau dia cuma ngomongnya hal-hal yang pornografi aja, gimana mau suci? Manis nggak? Manis itu artinya sedap nggak apa? Bisa kita nikmati atau cuman kan ada orang kalau ngomong gini, ini kok ngomongnya kayak gitu ya? Ini menjadi barometer kita saudara. Terakhir, bagaimana agar kita bisa berpikir secara sehat? Bagaimana agar kita bisa berpikir secara sehat? Yang pertama, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Apa saudara? Hidup gini. Masalah terbesar kita itu sebenarnya adalah karena kita merasa diri kita ini milik kita. Itu masalah terbesar kita. Ingat ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia menebus hidup kita. Alkitab katakan Dia beli dengan harga yang lunas. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan nyawanya. Kalau saudara membeli sebuah produk, saudara beli mobil, beli motor, beli jam, beli handphone, produk itu milik siapa saudara? Milik kita yang membeli, betul nggak? Kalau saya punya jam ini dikasih saudara, bukan saya beli. Tapi dikasih pun menjadi milik saya. Dikasih pun milik saya. Boleh nggak saya banting jam ini? Boleh. Boleh nggak saya jual? Boleh. Boleh nggak saya kasih ke orang? Karena ini sudah dikasih sama yang pemiliknya dan ini menjadi milik saya. Saudara, kita ini milik Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, seluruh hidup kita dan apa yang melekat pada kita, tubuh, jiwa, roh, keinginan, hasrat, talenta, itu milik siapa saudara? Milik Tuhan. Ketika kita tidak persembahkan itu kepada Tuhan, berarti milik siapa saudara? Pasti kita persembahkan kepada iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang, kata firman Tuhan, supaya memberi mereka hidup dan hidup berkelimpahan. Kenapa hidup kita ini gak bisa produktif, gak mengalami better life? Karena hidup kita tidak dipersembahkan kepada Tuhan, tapi kita miliki sendiri. Ketika kita miliki sendiri, disitulah iblis bisa masuk menguasai diri kita. Makanya Roma 12 ayat 1, Rasul Paulus, orang yang sama, menuliskan kepada jemaat di Roma. Saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma bukan sedang ibadah seperti ini saudara. Bukan. Jemaat di Roma itu di dalam penganiayaan. Ketika mereka mengaku Yesus Tuhan, mereka dibunuh, kewarganegaraan mereka dicabut, harta mereka dirampas saudara, ditindas. Itulah kondisi jemaat di Roma. Jadi kalau saudara baca kitab Roma, tidak boleh kita samakan dengan kondisi kita saat ini. Di tengah-tengah jemaat yang mengalami aniaya seperti itu, ketika mereka mengaku, aku percaya Yesus, saat itu kita dianggap memberontak kepada kaisar dan kita dipenjara dan dibunuh. Rasul Paulus memberikan suratnya kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan itu. Dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah? Pengorbanan Kristus yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Aku menasehatkan kamu supaya kamu, Yesus sudah tebus hidupmu katanya. Yesus sudah nyatakan kemurahannya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nanti ayat 2-nya kalau saudara baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh
pembaharuan budi, metanoia, paradigma, metamorfosa. Jadi ketika kita sadari anugerah Tuhan, kita harus persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Setelah kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, akan terjadi yang disebut dengan metanoia, perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Dan ujungnya nanti di ayat 2 terakhir dikatakan, sehingga kamu bisa mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Wow, kalau kita mengerti ini saudara, kekristenan itu menjadi antusias. Pergumulan kita bukan bagaimana kita bisa punya ini, bisa punya itu. Bukan bagaimana kita bisa menyelesaikan ini, bukan. Tapi bagaimana hidup kita ini setiap saat dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Atau kita masih merasa, saya berhak atas hidup saya berhak atas keluarga saya berhak atas harta saya berhak atas talenta saya. Kalau saudara merasa berhak, saudara merampok Tuhan, saudara. Karena yang berhak atas hidup kita siapa, saudara? Hanya Tuhan. Karena Dia yang membeli hidup kita sepenuhnya miliknya. Bagaimana agar kita punya pola pikir yang sehat? Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah saya harus jadi hamba Tuhan? Bukan. Ketika seluruh hidup kita arahkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, kita berusaha bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai seorang pelajar, kita menjadi pelajar yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita menjadi seorang pengusaha yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan cuma sekedar bagaimana saudara dan saya ke gereja, bagaimana saudara masuk surga, tidak. Makanya Tuhan Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa apa? Murid. Murid Yesus, segambar dan serupa dengan Yesus. Inilah pergumulan terberat saya dalam gereja ini. Bagaimana membentuk jemaat ini menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Hamba Tuhan dipanggil, Alkitab katakan, untuk mempertunangkan jemaat sebagai mempelai suci kepada Yesus. Jadi bukan bagaimana supaya sekedar kaya. Kalaupun saudara kaya itu anugerah. Dan itu pun kita gak berhak atas kekayaan kita. Gak berhak. Ketika saudara merasa berhak, saat itulah kita merampok Tuhan. Loh, terus apakah saya harus kasih semua untuk pelayanan? Tidak. Bergumul, Tuhan, ini harta buat apa? Ini talenta buat apa? Ini waktu buat apa? Melayani Tuhan itu apa sih, saudara? Apakah main musik gini? Apakah khotbah? No. Itu bukan pelayanan bagi saya. Itu kewajiban sebagai anak Tuhan. Pelayanan itu adalah ketika saudara berusaha untuk mengerti perasaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, keinginannya Tuhan, dan saudara berusaha melakukannya sekalipun itu sulit. Itulah melayani Tuhan, saudara. Kalau sudah seperti ini, saudara sudah tidak punya kesempatan untuk kita berpikir jahat, berpikir negatif. Betul nggak? Karena kita sibuk memikirkan apa sih maunya Tuhan atas ini, apa sih maunya Tuhan atas ini, apa sih kehendaknya Tuhan atas ini. Itu hidup yang dipersembahkan. Ketika kita bisa lakukan itu, maka pemikiran kita pun akan sehat, saudara. Yang kedua, mempercayai bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah, tidak ada satu peristiwa pun dalam hidupmu, satu peristiwa pun, itu di luar kontrol Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti Tuhan punya maksud yang indah. Roma 8 ayat 28. Ingat, kitab Roma ditulis kepada jemaat yang mengalami aniaya. Ya, bukan jemaat yang sedang enak, diberkati, bisa kumpul-kumpul gini, tidak, saudara. Mereka dalam kejaran kaisar Romawi, saudara. Rasul Paulus mengatakan ini, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya orang-orang yang terpanggil. Kalau bukan anugerah Tuhan, saudara tidak mungkin percaya Yesus. Gak mungkin percaya Yesus. Apapun latar belakang saudara jadi percaya Yesus, itu anugerah, saudara. Makanya jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Kita orang yang terpanggil.
Pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, Alkitab katakan, tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam hidup kita di luar kontrol Tuhan. Ketika engkau ketemu sama orang gila, Tuhan punya maksud. Saya setiap ketemu orang gila, saya tanya, Tuhan apa mau ketemu sama orang ini? Setiap kita ketemu sama orang lain, mungkin orang itu menyakiti kita, pasti Tuhan punya maksud. Tujuannya apa? Nanti kalau saudara baca di ayat 29-30, goalnya cuma satu. Supaya kita segambar dengan anaknya, sehingga anaknya itu yang sulung menjadi saudara. Jadi tujuan dari semua proses kehidupan ini Tuhan izinkan supaya kita segambar dan serupa dengan Kristus. Makanya percayalah, kalau memang kebangkrutan itu bisa membuat engkau segambar dan serupa dengan Kristus, Tuhan akan izinkan. Kalau memang pengkhianatan itu bisa membuat engkau segambar dan serupa dengan Kristus, maka Tuhan akan izinkan. Kalau memang berkat melimpah itu membuat engkau bisa segambar dan serupa dengan Kristus, maka Tuhan akan berikan itu kepadamu. Jadi kita gak perlu terlalu khawatir untuk hal itu. Tapi bagaimana kita berpikir supaya segambar dan serupa dengan Kristus? Tuhan izinkan kita ketemu dengan si A, si B, si C. Tuhan izinkan kita mengalami A, B, C. Tujuannya cuma satu, supaya kita segambar dan serupa dengan Kristus. Tentu harus dimulai dengan hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, pikiran yang dipersembahkan dengan Tuhan. Baru kita bisa melihat, oh ini tuh maunya Tuhan, oh ini tuh maksudnya Tuhan, oh ini tuh kehendaknya Tuhan. Jadi jangan pernah menyesali siapapun orang tuamu. Jangan pernah menyesali orang-orang yang pernah mengkhianati engkau. Jangan pernah menyesali orang-orang yang berpikir jahat tentang engkau. Itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, Tuhan punya maksud baik. Tugas kita adalah, Tuhan apa maumu di balik semuanya ini? Apa yang Tuhan sedang bentuk dalam hidupku? Pikiranku, karakterku, cara pandangku, mungkin selera-selera jiwaku yang harus Tuhan rontokkan. Makanya Rasul Paulus katakan semuanya kuanggap sampah karena pengenalanku akan Tuhan. Dalam kitab Filipi. Yang terakhir ini. Yang pertama tadi apa saudara? Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jadi kalau sudah saudara sampai di sini, saudara nggak punya kesempatan untuk bergosip saudara. Bu, tahu nggak? Dia itu lo gini-gini loh. Ngapain? Dia sakiti saya, ya udah serahkan sama Tuhan. Bukankah dia hakim yang adil saudara? Pak enak aja ngomong, ya memang itu kebenarannya. Saya pun berjuang saudara. Kita sama-sama belajar dan berjuang, amin. Gak mudah memang. Tetapi nanti kita akan lihat kehidupan kita itu semakin hari berubah saudara. Cara pikir kita berubah, cara pandang kita berubah, respon-respon kita berubah. Dan kalau Tuhan anggap kita sudah siap untuk diberkati, dia akan berkati. Kalau Tuhan anggap kita udah siap untuk diangkat, dia akan pasti angkat. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan itu jauh lebih rindu saudara dan saya diberkati daripada saudara rindu untuk diberkati. Kenapa? Karena Tuhan mau memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya hidup kita menjadi saluran berkat sehingga orang lain bisa mengenal Kristus lewat hidup kita. Kalau sampai Tuhan belum tolong kita, kalau Tuhan sampai belum berkati kita, kalau Tuhan belum pulihkan kita, berarti masih ada yang Tuhan sedang proses dan bentuk dari hidup kita. Banyak orang tidak mengerti tentang hal ini, sehingga dia sibuk menyalahkan si A, si B, si C. Kalau saudara mengerti ini, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Nanti kalau saudara baca di dalam Filipi tadi ayat 9, damai sejahtera Allah itu memerintah saudara. Yang terakhir, belajar dan minta nasihat dari orang yang tepat. Kalau saudara ingin punya pemikiran yang baik, jangan minta nasihat kepada orang yang belum bertobat. Halo? Kitab Amsal bilang jangan minta nasihat kepada orang fasik saudara. Filipi 4 ayat 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rasul Paulus bilang gini saudara. Apa yang telah kamu pelajari? Apa yang telah kamu terima? Dan apa yang telah kamu dengar? Apa yang telah kamu lihat padaku?
Rasul Paulus ingin jemaat Filipi belajar dari Rasul Paulus yang sudah mempraktekkan semua firman itu. Anak-anak muda, jangan belajar dari artis Korea. Halo, jangan belajar dari artis-artis. Belajarlah daripada Yesus. Belajar dari bapak-bapak rohani, dari pembimbing-pembimbing rohani, dari orang tua kita. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Seorang tua, kita harus berani bilang sama anak kita, nak, ikutin teladan papi, ikuti teladan mami. Jangan bilang gini. Banyak orang tua bilang gini, papi masih gini, yang baik kamu ikutin. Enggak, jangan ya, itu gak bisa saudara. Gak bisa, itu gak bertanggung jawab. Kita harus kasih teladan sama anak-anak kita. Kalau kita pingin anak kita suka berdoa, ya kita harus suka berdoa. Kalau kita pingin anak kita suka melayani Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Kalau kita pingin anak kita omongannya baik, ramah, menghormati, ya kita harus menghormati pasangan kita. Kita maki-maki pasangan kita, kita minta anak kita menghormati kita. Itu namanya jaka sembung naik ojek, kagak nyambung Jack. Belajar dan minta nasihat dari orang yang tepat. Saya banyak temukan orang hidupnya berantakan. Itu karena salah minta nasihat. Salah minta nasihat. Saudara, saya akan akhiri dengan ini. Perhatikan. Di dunia ini cuma ada dua kekuatan. Cuma ada kekuatan. Sampai satu saat nanti agama itu tidaklah penting. Sampai satu saat nanti semua yang kita anggap berharga itu tidaklah penting. Cuman ada dua kekuatan. Kekuatan Tuhan dan kekuatan iblis. Kalau saudara tidak sedang di pihak Tuhan, saudara pasti di pihak iblis. Kalau saudara sedang tidak menyenangkan Tuhan, pasti menyenangkan iblis. Kalau saudara tidak minta nasihat yang benar dari Tuhan, saudara pasti dapat nasihat dari iblis. Kalau saudara tidak dapat pasangan yang benar dari Tuhan, saudara pasti dapat pasangan dari iblis. Akhirnya hidup kita, hari-hari yang kita lalui selalu habis untuk menyelesaikan masalah. Betul gak? Ketika kita salah buat keputusan, pasti ada konsekuensi. Hidup kita akan selalu sibuk dengan menyelesaikan masalah, sehingga kita gak pusing lagi apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita gak pusing lagi apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya pusing bagaimana masalah kita selesai. Sampai akhirnya kita kaget, saudara. Tuhan kasih kita 5 talenta, tidak satu pun yang kita kembangkan. Saudara ingin a better life? Persembahkan hidup kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menuntun setiap keputusan kita, setiap respon kita, setiap sifat-sifat kita, setiap rencana-rencana kita. Tuhan tuntun anak-anak kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Persembahkan hidup. Percaya kepada kedaulatan Tuhan. Kalau sudah kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya hari ini mengalami rugi, gak apa-apa. Yang penting saya semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya diputus pacar saya, gak apa-apa. Karena Tuhan sediakan pacar yang dari Tuhan langsung. Terima kasih Tuhan, saya hari ini dikecewakan, gak apa-apa. Saya bisa belajar bagaimana untuk mengampuni dan mengasihi. Disitulah karakter kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan nasihat. Maka kita akan melihat Tuhan bawa kita kepada rencananya. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kita bangkit berdiri yuk. Kita renungkan firman ini. Kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku.
banyak di antara kita yang selama ini sudah capek dengan hidup kita. Hidup selalu dengan masalah. Sampai kita rasanya pingin sebenarnya saya melayani Tuhan, tapi saya gak tahu mulai dari mana. Terlalu banyak keputusan-keputusan yang kita lakukan di masa lalu yang salah, karena cara berpikir kita yang salah. Tuhan gak ingin hidup kita tanpa arah. Alkitab katakan dia gembala yang baik, menuntun domba-dombanya. Dia punya tujuan yang jelas atas hidup kita. Tetapi kita melihat hidup kita berputar-putar dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Mari kita belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Dia tahu bagaimana caranya untuk menuntun kita, untuk menolong kita. Bersyukurlah atas segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Tidak perlu menyalahkan si A, si B, si C. Tidak perlu menyalahkan orang lain, bahkan tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku pada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada panggilan sorgawi. Jangan sembarangan minta nasihat, saudara. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan pikulah kuku yang kupasang, karena kuku itu ringan, kata Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap keadaan kami. Ampuni kami kalau kami selama ini terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, sampai kami enggak mau tahu apa sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami enggak mau mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Perbaharui hati kami, perbaharui pikiran kami, Tuhan. Biar kebenaran ini memerdekakan umat-Mu. Pulihkan setiap umat-Mu. Berkati umat-Mu. Terima kasih, Bapa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung. Datang umat-Mu di hadapan-Mu, merendahkan hati kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa Indonesia, Engkau mengasihi kota Tulungagung, Engkau mengasihi seluruh penduduk yang ada di bangsa ini, Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa ini. Segala hal yang terjadi dalam bangsa ini Engkau izinkan karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Karena itu kami berdoa di hadapan Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu atas Indonesia. Curahkan roh-Mu, bawa bangsa ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Selamatkan bangsa ini, selamatkan kota ini, Tuhan. Pulihkan bangsa ini, Tuhan. Hari-hari ini di masa pandemi ini kami mohon anugerah, Tuhan. Pulihkan gereja, Tuhan. Pulihkan umat Tuhan. Pulihkan hamba-hamba Tuhan. Biar kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia. Berkati Indonesia. Tolong bangsa ini untuk bisa menang dari perang atas pandemi COVID-19 ini, Bapak. Berkati Indonesia. Pulihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati Wakil Presiden Maruf Amin, Tuhan. Berkati semua anggota DPR
DPRD, MPR Tuhan, DPD. Berkati semua menteri dan semua staf-stafnya Tuhan. Berkati semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa. Berkati semua pegawai negeri sipil, pegawai BUMN. Kami percaya mereka hamba-hambamu yang Tuhan tempatkan untuk mengelola bangsa ini Tuhan. Karena itu kami mohon di hadapan Tuhan, tuntun mereka, sertai mereka. Hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada mereka Tuhan, di dalam membuat kebijakan atas bangsa ini Tuhan, di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, Engkau berkati mereka dengan hikmat, sama seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, sama seperti Engkau memakai Yusuf. Engkau memakai mereka menjadi berkat atas bangsa ini. Roh-Mu yang memenuhi mereka, hikmat-Mu yang memenuhi mereka. Segala rancangan orang fasik, orang jahat atas bangsa ini biar digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati TNI, Polri, para medis, semua dokter, semua bidan, semua perawat, semua analis, semua Tuhan orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik, gugus tugas Tuhan, khususnya mereka yang menangani COVID Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan. Kuatkan, teguhkan mereka Tuhan. Lindungi mereka dari serangan COVID-19 ini Tuhan. Beri mereka imunitas tubuh yang prima Tuhan. Berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Tuhan, biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus itu memerintah dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Tuntun sertai langkah-langkah kami. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit hari-hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalah mereka. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Jauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online juga. Biar Tuhan yang memberkati, memulihkan dan melawat mereka Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Kami mohon anugerah, berkat Tuhan turun atas hidup mereka sekeluarga. Berkati, jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu. Semua keluarga besarnya Bak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang dan juga Bu Bambang. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya Tuhan. Berkati semua karyawannya Tuhan. Tolong dalam segala permasalahannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Barata ini juga sepanjang minggu ini. Biar Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan membuat berhasil. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Mari jemaat kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidup akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan kau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan turun dalam hidupmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.